Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu ini kita memasuki bab terkait dengan penulisan laporan singkat, di mana yang akan kita pelajari pada minggu ini ada yang pertama karakteristik laporan singkat, membuat laporan bisnis yang baik, perencanaan laporan singkat, penentuan struktur dasar, pengorganisasian laporan singkat. Yang pertama adalah kita memasuki karakteristik laporan singkat. Jadi memang di dalam dunia bisnis secara umum laporan singkat itu jarang sekali dilengkapi dengan preliminary parts, contohnya ada halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan lain-lain. Karena memang faktanya laporan singkat itu hanya terdiri dari atas 1 atau 2 lembar halaman. Sehingga oleh karena itu laporan singkat itu lebih menekankan pada body saja, pada tubuh laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Di samping itu, laporan singkat itu juga harus mencakup beberapa elemen penting. Antara lain yang pertama ada gaya penulisan pribadi menggunakan gaya penulisan orang pertama, kemudian menggunakan grafik untuk menekankan penulisan, kemudian ada menggunakan judul dan subjudul dalam tubuh laporan, dan ada menggunakan format memo atau surat. Oke. Lalu bagaimana kita bisa membuat laporan bisnis yang baik? Jadi laporan bisnis itu sebelumnya saya jelaskan bahwa laporan bisnis itu adalah alat manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi. Kenapa sangat penting? Karena memang laporan ini sebagai alat komunikasi antar organisasi, dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Gitu. Nah, pada umumnya bila orang bisnis ini bicara tentang laporan, mereka akan berpikir bahwa laporan yang dibuat itu adalah laporan tertulis yang secara objektif, yang isinya adalah mengkomunikasikan berbagai informasi penting tentang beberapa aspek bisnis, gitu. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa laporan bisnis itu juga dapat disampaikan dalam bentuk lisan. Oke. Tapi yang akan kita pelajari di sini, kita akan membuat laporan bisnis secara tertulis. Nah, hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam membuat laporan bisnis, yang pertama adalah informasinya harus akurat. Kenapa? Ya karena memang suatu informasi itu harus mengandung kebenaran, keakuratan, lengkap, begitu ya. Karena apa? Karena kalau tidak mengandung ketidakakuratan, tidak lengkap, tidak benar, itu akan berakibat pada kemunduran organisasi, akan berakibat kepada kemerosotan organisasi, gitu. Bahkan bisa menyebabkan runtuhnya reputasi dari organisasi, sehingga memang informasi yang diberikan itu harus sifatnya adalah akurat. Akurat yang pertama harus jelas, jelaskan fakta dan secara konkret. Jadi lebih baik kita menjelaskan. Kita lebih baik mengatakan bahwa penjualan produk itu telah meningkat, misalnya dari 50 juta menjadi 125 juta dalam 4 bulan terakhir, daripada kita bicara tentang penjualan produk meningkat tajam. Jadi jelaskan fakta secara konkret. Kita tidak hanya ngomong di laporan itu penjualan produk meningkat secara tajam, kita juga harus menampilkan datanya. Misalnya penjualan produk meningkat dari 500 juta menjadi 125 juta dalam 4 bulan terakhir. Gitu. Yang kedua, laporkan semua fakta yang relevan. Jadi, semua fakta yang relevan, baik itu mendukung teori maupun bertentangan dengan teori, maka harus dicantumkan di dalam laporan. Begitu. Harus dicantumkan di dalam laporan. Jadi, tidak perlu malu, tidak perlu menutupi hal-hal yang kurang baik atau kurang menyenangkan. Kemudian, tempatkan fakta dalam suatu perspektif. Oke. Contohnya, misalnya kalian mau menyampaikan kepada pembaca bahwa nilai saham itu telah meningkat menjadi 2 kali lipat dalam 3 minggu. Nah, dalam hal ini kalian hanya memberikan satu gambaran perkembangan nilai saham secara ini saja parsial. Nah, agar pesan yang kalian sampaikan ini lebih bagus, atau pesan yang sampaikan ini lebih diterima oleh para pemegang saham, maka kalian bisa menyampaikannya, misalnya nilai saham telah meningkat menjadi 2 kali lipat dalam 3 minggu,
dari 250 menjadi 500 per saham. Jadi sama seperti yang pertama tadi. Kita juga harus mendukung dengan data-data. Jadi data itu data fakta ya yang dimaksud di sini. Kalau yang awalnya tadi kalian hanya menyampaikan kepada para pemegang saham bahwa kenaikan harga saham pada minggu ini naik menjadi 3 sampai 2 kali lipat. Tetapi lebih baik jika kalian juga mengungkapkan bahwa nilai saham telah meningkat menjadi 2 kali lipat dalam 3 minggu dari yang nilainya 250.000 menjadi 500.000 per saham. Gitu. Selanjutnya, berikan bukti atas kesimpulan yang dibuat. Oke, jadi kalian itu harus memberikan bukti-bukti atau kesimpulan yang dibuat itu. Misalnya, kalian harus membuat pernyataan gini, kita harus melakukan restrukturisasi terhadap berbagai unit-unit kegiatan yang ada saat ini. Jadi dalam hal ini, pembaca itu tidak mau tahu bahwa kalian itu memberikan bukti-bukti pendukung secukupnya terhadap kesimpulan yang telah kalian buat. Gitu. Oke, jadi intinya adalah ketika kalian membuat kesimpulan, misalnya kesimpulannya adalah kalian membuat kesimpulan terhadap restrukturisasi organisasi. Kalian membuat kesimpulan terkait dengan harus dilakukan restrukturisasi organisasi. Jadi kalau kalian membuat kesimpulan tersebut, kalian juga harus memberikan bukti-bukti dukungan. Misalnya terjadi kemerosotankah, atau mungkin terjadi job turnover dari organisasi itu sangat tinggi sehingga kalian membuat kesimpulan itu, dan itu harus disertai dengan bukti-bukti, fakta-fakta, data-data gitu. Intinya adalah dalam membuat laporan bisnis yang baik, kalian juga harus menyertai data, tidak serta-merta hanya berupa pernyataan. Kemudian apakah bukti apa yang perlu diperlukan? Jadi bukti yang diperlukan itu adalah bukti-bukti yang sangat valid. Jadi kalau bukti-bukti yang kurang valid itu tidak perlu kita masukkan ke dalam sebuah laporan gitu. Kenapa? Karena memang bukti yang valid itu akan menimbulkan kepercayaan kepada para pembacanya. Kemudian yang terakhir, jaga bias pribadi Anda dalam suatu laporan. Oke. Misalnya dalam membuat laporan, itu kan pasti kita juga merasakan perasaan emosional, mungkin kita ada perasaan sedih dan lain-lain. Kita juga harus menjaga perasaan itu. Jadi kita tidak boleh mengungkapkan perasaan itu ke dalam sebuah laporan. Jadi kita harus sangat objektif, sangat objektif gitu. Oke. Selanjutnya, keputusan yang baik. Nah, dalam membuat laporan bisnis kita juga harus ada keputusan yang baik. Nah, laporan bisnis tersebut kan tidak dibuat hanya untuk kepentingan pihak intern saja, tetapi juga pihak eksternal. Contohnya siapa pihak eksternal? Contohnya, pihak eksternal itu adalah para stakeholder, yaitu para pemegang saham. Kemudian, selain pemegang saham, mungkin laporan juga bisa kita berikan kepada para pemerintah atau mungkin kepada klien lain atau mungkin kepada para partner bisnis kita, sehingga memang laporan itu kita harus membuatnya sangat hati-hati sekali. Oke. Dalam membuat laporan pun kita juga harus menghindari kata-kata atau pendapat yang dapat menyinggung, menyerang, menjelekkan lawan bisnis. Itu juga kita harus menghindari. Nah, di lain pihak, para pembaca itu akan merasa senang jika membaca suatu laporan kita itu yang mencakup dalam 5 hal ini. Yang pertama, ada ide pokok pada bagian awal laporan. Jadi, ide pokok atau tujuannya jelas di awal. Kemudian melihat fakta-fakta yang tersedia. Selain tujuannya jelas, maka dilengkapi dengan fakta-fakta, dilengkapi dengan data-data yang tersedia. Lalu selanjutnya adalah menerima uraian secara komprehensif. Laporan itu harus sangat detail sekali uraiannya, tidak hanya berupa pokok-pokok bahasan, tapi juga harus ada dukungannya, harus detail sekali. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kalau memang perusahaannya adalah perusahaan yang multinasional, berarti kita juga harus menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Kalau memang perusahaannya adalah perusahaan yang memang dalam
lingkup negara yang sama, berarti kita harus menggunakan bahasa yang digunakan di bahasa itu. Itu bahasanya yang harus mudah dimengerti. Kemudian mempelajari sesuai untuk sesuatu yang untuk penyelesaian tugas-tugas yang lebih mudah. Oke, selanjutnya ada format, gaya, dan organisasi responsif. Gitu. Nah, sebelum menulis laporan, kalian juga harus memutuskan apakah akan menggunakan format surat, apakah akan menggunakan format memo, atau manuskrip. Apakah menggunakan gaya bahasa formal, informal. Nah, dalam hal itu kalian juga harus meneliti lagi. Kalian harus memutuskan menggunakan bahasa formal, informal, menggunakan jenis laporan singkat memo ataukah surat. Nah, untuk hal tersebut, maka kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Untuk menentukan format, gaya, dan organisasi yang responsif, kalian sebelumnya harus menentukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa yang berinisiatif? Contohnya, siapa yang berinisiatif membuat laporan? Misalnya ada laporan sukarela yang kita pelajari minggu lalu. Laporan sukarela itu kan laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri, karena memang sifatnya sukarela, sehingga perlu lebih rinci dan perlu untuk mendapat dukungan. Sedangkan kalau kalian misalnya membuat laporan otoritas, itu disusun atas permintaan orang lain, gitu kan. Bedanya apa? Jadi kalau bedanya kalian membuat laporan sukarela, kalian itu lebih banyak latar belakang mengenai suatu subjek atau menjelaskan maksud Anda secara lebih hati-hati. Tetapi kalau laporannya adalah laporan otoritas, kalian juga harus lebih isinya harus lebih menekankan ke dalam fakta-fakta. Kemudian yang kedua, apa subjek dari laporan? Oke. Subjek dari suatu laporan bisnis itu akan berpengaruh terhadap pembendaraan kata maupun format dalam penulisannya. Contohnya misalnya laporan audit yang dibuat oleh seorang akuntan itu dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, itu umumnya kan isinya lebih kepada tabel dan angka-angka gitu. Nah, laporan audit itu tentu saja berbeda dengan laporan dari lembaga resmi yang menangani masalah hak paten. Gitu ya. Misalnya, kalau laporan audit yang menangani masalah hak paten tentu akan lebih banyak menyangkut terkait dengan istilah-istilah hukum gitu. Kalau laporan auditnya itu adalah laporan audit di keuangan, maka lebih banyak tabel dan angka-angka. Jadi audit itu tidak hanya terkait dengan akuntansi ya. Audit itu ada yang namanya audit mutu dan lain-lain. Dan itu juga menentukan formatnya gitu. Kemudian kapan laporan dibuat? Nah, kapan laporan dibuat? Jadi kapan suatu laporan dibuat itu sangat bergantung pada jenis laporannya. Apakah itu masuk ke dalam laporan rutin? Apakah itu masuk ke dalam laporan khusus? Nah, kalau memang dia masuk ke dalam laporan rutin, maka dasar waktunya kan ada harian, bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan. Kalau memang laporannya adalah laporan khusus, maka dibuatnya hanya ketika terjadi kejadian yang sangat luar biasa. Misalnya, di saat kondisi penjualan turun drastis, atau mungkin di saat kondisi perusahaan mengalami krisis, begitu. Jadi kapan laporan dibuat tergantung jenis laporannya. Apakah termasuk laporan rutin atau mungkin laporan yang sifatnya adalah khusus, gitu. Kemana laporan akan dikirim? Nah, kemana laporan akan dikirim? Jadi, suatu laporan itu dapat digunakan untuk kepentingan intern maupun eksternal perusahaan. Kalau umumnya, laporan internal organisasi itu dibuat dalam format memo, dan jumlah halamannya tidak lebih dari 10 halaman. Tetapi di lain pihak, kalau memang laporan itu untuk laporan eksternal, maka ditulisnya dalam bentuk format surat.
halamannya tidak perlu lebih dari 5 halaman atau dalam format manuskrip jika lebih dari 5 halaman. Oke. Selanjutnya, mengapa suatu laporan dibuat? Nah, untuk laporan informasional nih, contohnya misalnya yang isinya fokusnya pada fakta-fakta yang ada dalam suatu organisasi. Sedangkan laporan analytical itu mencakup analisis, penafsiran, kesimpulan, dan rekomendasi. Sedangkan laporan informasional itu disusun atas dasar subtopik. Dan analytical itu disusun yang menyoroti poin-poin yang ada dalam kesimpulan, rekomendasi, dan alasan. Jadi mengapa suatu laporan itu dibuat? Karena memang karakteristik laporan itu berbeda-beda, tergantung dari jenis tujuannya. Kalau saya ingin membuat laporan analytical, berarti saya harus menyoroti poin-poin yang ada dalam kesimpulan. Saya harus memberikan rekomendasi beserta alasan penting yang perlu saya kemukakan dalam sebuah laporan. Tapi kalau saya hanya ingin menginformasikan, maka saya tidak perlu membuat yang namanya rekomendasi, tidak perlu yang membuat namanya alasan-alasan penting. Gitu. Bagaimana sikap pembaca? Nah, jadi ini hubungannya sama direct dan indirect. Kalau misalnya pembaca setuju terhadap isi suatu laporan atau materi yang disajikan, maka bisa menggunakan urutan langsung atau pendekatan langsung atau direct. Nah, yang dimulai dari ide pokok, misalnya hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Namun, jika pembaca mungkin mempunyai keberatan terhadap isi laporan atau materi penyajiannya, maka bisa menggunakan pendekatan tidak langsung atau indirect. Nah, indirect ini kebalikan dari yang direct tadi, yaitu dari hal-hal yang rinci menuju ke ide pokok. Nah, dari mana kita tahu pembaca bakal suka atau tidak? Maka kita juga harus melakukan analisis. Kalau memang misalnya isi pesan singkatnya adalah terkait dengan pembatalan kerjasama, ya otomatis berarti kan nanti pembacanya juga tidak suka karena itu kan bad news. Maka kita menggunakan pendekatan yang tidak langsung atau indirect. Oke, selanjutnya perencanaan dalam laporan singkat. Oke. Yang pertama ada preprint. Oke. Jadi sebenarnya preprinted itu adalah bentuk sebelum dicetak ya. Pada dasarnya itu digunakan untuk mengisi laporan yang masih kosong. Nah, kebanyakan laporan ini itu adalah pendek, sekitar 5 atau mungkin kurang dari 5 halaman, kaitannya dengan informasi rutin. Gitu. Nah, begitupun jika kalian disuruh untuk membuat laporan otoritas, kalian juga bisa menggunakan format dari preprinted ini. Kemudian yang kedua ada surat. Ini kita sudah tahu bahwa format surat itu kan dapat digunakan untuk laporan yang jumlah halamannya 5 atau kurang dan ditujukan kepada pihak luar organisasi. Ingat tadi, kalau memang laporannya singkatnya itu untuk pihak internal, maka kita bisa membuat memo. Tapi kalau memang untuk pihak luar, maka kita harus secara formal membuatnya dalam bentuk surat. Nah, kalau format laporan bentuknya surat, itu isinya mencakup bagian surat, kemudian dilengkapi dengan judul, kemudian catatan kaki atau footnote, kemudian tabel dan gambar. Oke, kemudian yang selanjutnya ada memo. Jadi format yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu adalah memo. Nah, memo ini biasanya isinya mencakup tanggal, kemudian kepada siapa memo tersebut ditujukan, dari siapa dan subjeknya apa. Yang terakhir ada manuskrip. Jadi laporan itu yang memiliki beberapa halaman sampai ratusan halaman itu memerlukan suatu pendekatan formal. Nah, oleh karenanya sangat panjang tadi, format manuskrip memerlukan lebih banyak komponen, baik sebelum teks maupun setelah teks gitu. Itu manuskrip gitu ya.
Jadi manuskrip itu kalian bisa membuat poin-poin pentingnya gitu. Poin-poin pentingnya harus dijelaskan secara rinci. Kemudian kalian juga harus secara detail menjelaskan karena memang manuskrip ini itu jumlahnya lebih dari puluhan halaman. Oke. Selanjutnya, penentuan struktur dasar laporan. Oke. Selain kita tadi memutuskan format dan panjang dari suatu laporan, maka kalian juga harus memutuskan dasar dari struktur laporan. Nah, ada 3 masalah yang muncul dalam menentukan struktur dasar. Yang pertama, apa yang ingin Anda informasikan? Apa yang ingin Anda informasikan? Misalnya, informasi apa yang harus dimasukkan? Kemudian, apakah semua data akan dimasukkan atau tidak semua data dimasukkan? Oke. Kemudian yang kedua, apa pendekatannya? Jadi, seperti tadi dijelaskan bahwa ada 2 pendekatan, ada pendekatan direct dan ada pendekatan indirect, gitu ya. Yang ketiga, metodenya apa? Nah, dalam menentukan metode apa yang digunakan agar materinya atau mungkin pesan yang disampaikannya jelas dan meyakinkan, berarti kalian juga harus menentukan topiknya apa dulu, kemudian dasar tingkat kepentingannya apa, urutannya, kronologis, lokasi, kategori, dan lain-lain. Oke. Yang terakhir, pengorganisasian laporan singkat. Nah, dalam pengorganisasian laporan singkat, itu yang pertama ada pengorganisasian memo dan laporan informasional. Jadi, laporan informasional itu mempunyai satu tujuan dasar, yaitu menjelaskan sesuatu dengan istilah yang tegas. Nah, laporan informasional itu banyak digunakan dalam dunia bisnis, misalnya laporan pemantauan atau monitoring, misalnya operasi pengendalian, laporan pernyataan prosedur, dan kebijakan, misalnya laporan aktivitas personal dan laporan dokumentasi. Nah, dalam menulis laporan informasional itu kita tidak perlu mengkhawatirkan reaksi dari pembaca. Oke. Jadi pembaca itu akan menanggapi laporan kita atau materi kita itu secara tidak emosional, sehingga kita bisa menyampaikan laporan tersebut dengan metode langsung. Itu untuk laporan tadi, laporan informasional ya. Itu dengan metode langsung. Nah, biasanya laporan informasional ini biasanya kita gunakan untuk ini yang hubungannya dengan peraturan pemerintah misalnya gitu. Nah, yang pertama ada laporan periodik atau berkala. Nah, kalau laporan periodik itu contohnya adalah laporan internal yang menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu departemen atau divisi selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran bagaimana sesuatu berjalan sehingga manajer itu dapat mengikuti perkembangan dan dapat melakukan koreksi bila mana perlu. Tuh. Jadi, laporan periodik itu disusun atas urutan. Yang pertama ada peninjauan atas tanggung jawab rutin. Jadi dalam beberapa kasus peninjauan itu lebih memfokuskan pada hasil statistik atau keuangan. Namun dalam kasus lain, peninjauan terhadap suatu kasus tersebut dapat ditulis dalam bentuk paragraf. Yang kedua ada diskusi atau pembahasan proyek kasus. Nah, diskusi atau pembahasan proyek kasus tersebut adalah deskripsi dari proyek baru atau mungkin proyek khusus yang telah dikerjakan dalam suatu periode tertentu. Jadi, laporan
periodik itu contohnya tadi seperti itu. Kemudian rencana periode yang akan datang. Nah, rencana periode yang akan datang itu isinya adalah jadwal kegiatan yang direncanakan untuk periode pelaporan yang akan datang. Yang terakhir adalah analisis masalah atau problem. Oke, jadi dalam laporan periodik, tadi yang pertama ada peninjauan atas tanggung jawab rutin, ada diskusi atau pembahasan proyek khusus, ada rencana periode yang akan datang, dan ada analisis masalah atau problem. Oke, sekarang ada laporan aktivitas personal atau laporan individu. Laporan individu itu isinya adalah deskripsi individual terhadap apa yang terjadi selama suatu konferensi atau konvensi atau dalam perjalanan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya laporan individu ini digunakan untuk menginformasikan kepada manajemen terhadap setiap informasi penting dan keputusan yang muncul gitu. Nah, laporan aktivitas personal atau individu ini sering kali ditulis dalam format memo. Gitu. Kemudian ada pengorganisasian laporan analitis. Oke. Yang pertama ada laporan justifikasi. Laporan justifikasi itu adalah laporan usulan internal yang digunakan untuk melakukan persuasi kepada manajemen untuk menyetujui suatu investasi atau proyek tertentu. Oke. Kemudian ada usulan bisnis baru di luar klien. Nah, usulan bisnis baru di luar klien tersebut maksudnya itu adalah usulan yang digunakan untuk pihak di luar klien. Tujuannya untuk memperoleh produk atau proyek yang diterima oleh bisnis atau pemerintah di luar klien. Gitu. Pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan langsung. Gitu. Kemudian yang terakhir ada laporan troubleshooting. Laporan troubleshooting itu adalah laporan yang kita lakukan ketika terjadi muncul suatu masalah. Dan kalian yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan investigasi dan mencari jalan pemecahnya. Nah, biasanya laporan troubleshooting ini isinya adalah dokumen yang orientasinya kepada keputusan yang disusun untuk kepentingan si pihak manajemen. Gitu. Poin-poin yang penting dalam menyusun laporan troubleshooting itu ada kaitannya dengan kerangka pemecahan masalah yang mendasari nanti di kesimpulan dan rekomendasi, yang mana kita juga harus menentukan alasan-alasan dan bukti-bukti pendukung. Gitu. Oke, saya rasa materi terkait dengan penulisan laporan singkat sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.